Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalamnya, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaanmu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh di sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebabnya Tuhan, urapi kami semua Tuhan, kami layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar sebentar menjadi berkat, kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik oleh Tuhan untuk sama-sama kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Namun saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Amsal. Kita akan baca di dalam ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 8 juga ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan Tuhan daripada korban. Ayat 8, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Dan ayat 10, hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema tentang hati manusia. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Dalamnya laut dapat diduga, tetapi hati manusia siapa yang tahu? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang laut, ya, itu tidak ada kepastiannya, tidak jelas, ya. Namun karena teknologi yang semakin canggih, mereka dapat menyelami keadaan atau dalamnya laut. Tapi kita lihat, ya, kita lihat bahwa ketidakjelasan itu seperti orang yang tertawa. Orang yang tertawa itu belum tentu bersukacita. Begitu pula, ya, ada hal-hal lain yang membuat manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik karena memang punya tujuan tertentu. Ada tujuan yang supaya mereka dapat perhatian. Ada tujuan supaya mereka dibantu dan mempunyai kemauannya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Tapi kita yakin dan percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang tahu isi hati kita, ya. Hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan ialah yang menyelidiki hati manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya manusia akan berkualitas hidupnya bila dapat menjaga hati yang benar, mengisi dengan hal-hal yang benar. Ya, Tuhanlah yang menyelidiki hati manusia. Sesama kita manusia, kita tidak tahu hati seseorang.
Hanya Tuhan saja yang tahu persis isi hati kita. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada beberapa hal yang penting tentang hati manusia. Hati manusia dapat diketahui dan diatur oleh Tuhan. Ya. Jadi kita manusia yang memiliki hati, ya, yang memiliki hati, kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Banyak hal yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan hati kita. Ya, tapi Tuhanlah yang menyelidiki hati kita. Tuhanlah yang akan menentukan, ya, apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Ya, karena kita percaya bahwa setiap orang yang membutuhkan datang kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan. Bukan karena keinginan manusia. Keinginan itu datang dari lubuk hati ini. Hati maunya begini. Tapi Tuhan yang mengatur, Tuhan yang melidiki hati, Tuhan yang akan menentukan semua itu. Karena Tuhan tidak mau hati kita ini hati yang tidak baik. Tapi Tuhan mau supaya hati kita baik. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati manusia diuji dan dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu hati manusia, maka Tuhan uji hati manusia. Adakah hati manusia itu baik? Hanya Tuhanlah yang tahu. Tuhan akan mengajar, memproses, dan membentuk hati kita agar hati kita baik, hati kita benar. Hati manusia merupakan kunci untuk berkenan kepada Tuhan. Karena meskipun kita berdoa, kita melayani, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, jika hati kita tidak baik, maka semua itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serakah dan sebagainya merupakan perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mempunyai sifat kamuflase, mempunyai sifat kepalsuan, tidak jelas. Ya. Tapi kita percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntun. Karena hati kita diselidiki oleh Tuhan. Tuhan akan mengarahkan suara hati kita, kerinduan hati kita, dan kebutuhan dari hati kita. Tuhan akan arahkan supaya itu benar dan baik. Ya. Kecuali kita tidak mau mendengar suara Tuhan, kita akan berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Tapi marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita dinilai oleh Tuhan bahwa kita adalah orang yang memiliki hati yang baik terhadap Tuhan. Hati yang baik terhadap sesama kita. Puji nama Tuhan, saudara dan yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk selalu menjaga hati kita, agar apapun yang kita perbuat selalu berkenan kepada Tuhan. Dan bukan yang terlihat mata kita yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebabnya hiduplah lebih intim lagi dengan Tuhan, menjaga hati dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua, segala sesuatu yang merupakan keinginan hati kita, segala sesuatu yang menjadi problema dalam hati kita, mari, ya, saya mau katakan bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa mengatasi segala sesuatu keinginan hati yang tidak benar, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebabnya tetaplah berharap, bersandar, dan berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang ada ini kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, firman sudah kami dengar, kami belajar ini Tuhan, meteraikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, menjadi berkat di dalamnya Tuhan, serta memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau
pada hari ini. Pimpin, bimbing kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Ampuni setiap kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Narwastu. Amin.